Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor komoditas lagi. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,12% ke harga 7.188 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG ya ini kita analisa sebelumnya ya. Ini kan sebelumnya resisten. Dari 15 Agustus dia coba tembus gagal, dan akhirnya break lanjut tuh sampai 7.400 ya. Walaupun memang nggak sampai 7377. Habis itu dia kepentok di sini ya wajar. Jadi apakah ini tanda-tanda untuk dia membuat swing low-nya dan reversal lagi naik ke atas? Kemungkinan kecil ya. Kemungkinan juga dia itu paling mentok ISG ya. 7.250 sampai 7.280 itu aja. Kalaupun besok teknik rebound biasa ya rebound biasa lagi, retest lagi. Dan ini sepertinya udah sinyal dia balik arah nih. Waktu itu dia gagal tapi kan ini kondisinya dia nih lagi naik ya. Ini kan dia retest, turun sedikit, retest, turun dikit. Itu kondisi dia dari bawah. Ini kan dia dari atas ISG. Dan dia jebol 7.250 dan dia retest support selanjutnya 7.170 ya. Sampai 7.160 mantul naik ya. Ini di retest, menurut saya di retest aja ini, paling turun lagi kalaupun rebound ya, seperti itu. Karena masih sama, kemungkinan besar bisa sampai 7.000 penurunan ISG. Jadi saya juga untuk big cap belum ada masuk ya. Kalau untuk trading cepat ya bisa, tapi kalau untuk swing saya lebih jaga-jaga ya. Memang selalu ada peluang tiap hari, cuman ya resikonya lebih besar lah ya dengan kondisi seperti ini ya. Kalau mau trading cepat ya bisa aja. Jadi seperti itu untuk ISG. Kondisinya ya besok kalaupun teknik rebound, tetap teknik rebound biasa menurut saya ya, paling naik paling mentok ya 1% aja. Habis itu esokannya bisa koreksi. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 960 menguat 0,52%. Ya ini dari 920 lumayan nih, naiknya 40 poin ya. Ya 4% dapat lah kalau bisa ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco hari ini kepentok atau mantul dari EMA 20-nya nih ya. Pas di 9, 20 dia mantul dan kemana arahnya ya, mungkin ada bisa menguji resistennya 1000. Tapi itu menurut saya akan kepentok lagi. Memang dia membentuk minggu ini bisa higher low dan bisa jadi higher high. Mungkin gak higher high. Dengan higher high sebelumnya di 1040. Kemungkinan kecil sih kalau dia membuat higher high minggu ini. Jadi kemungkinan juga minggu ini dia membentuk lower high, low yang lebih rendah. Mungkin di 1000 ini kepentok. Nah, jadi trend downtrendnya nanti gambarannya bisa seperti ini, dia naik 1000 ini gagal dan turun ya, dia turun ya, bisa seperti itu karena resikonya sudah tinggi ya. Harga sekarang tuh harga pucuk Medco itu udah naik dari 680 dan sekarang di 960 dan ya kalau ditarik garis seperti ini ada pola descending triangle. Bisa jadi kalau dia break 1000 ini konfirmasi dan lanjut uptrend. Ini yang gambaran saya sebelumnya ya. Targetnya bahkan bisa 1200. Tapi ya itu kita lihat ISG karena ini kan ISG ditarik naik jadi dia naik. Kalau ISG turun ya turun juga tetap potensinya. Jadi lebih baik kalau belum punya ya wait and see aja dulu lah, sabar-sabar ya. Besok ada kok hari esok, kalau mau trading cepat ya coba cari saham-saham yang disupport ya. Ini kan juga Medco kena support terus mantul ya, itu manfaatin support, kalau mantul TP gitu aja setiap hari kalau bisa ya. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang ditutup di harga 336 menguat 3,06%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Elsa gagal lewat 340 dan jebol dan dia mantul dari ya ini juga support minor sebelum ke 310 300 kan dia mantul di 320. Sempat offset sedikit 318 tapi kemudian ditarik naik ya. Dengan kondisi seperti ini kemana Elsa? Kalau dilihat ya dia akan uji 340-nya. Kalau bisa tutup di atas itu bagus. Ya untuk Elsa berarti bisa dikatakan dia false breakdown karena baru 2 candle di bawah ya, setelah di candle dia jebol ini di tanggal 19, terus tanggal 20 21 dia coba naik, dan kalau besok dia naik lagi ke 340 itu bagus. Kalau nekat buy on breakout tinggal cut kalau dia balik arah lagi. Udah seperti itu aja.
ya. Pokoknya kalau besok dia breakout, nekat buy on breakout, ya bisa juga. Atau kalau beli di harga sekarang, kalau dia balik arah ya, ini kan candlenya bullish engulfing dan dia kembali ke atas EMA 20-nya ini. Nah, kalau dia balik lagi ke bawah, ya udah cut aja. Ya berarti gagal. Mungkin gak besoknya dia naik lagi. Kemungkinan kecil. Besok itu harus hijau-hijau langsung. Kalau bisa langsung lewat 340. Kalau dia merah lagi besok, apalagi tutup di bawah 330 nih, ya udah. Peluang besar tetap arahnya 310. Menguji trendline uptrendnya ini. Ini kan masih dalam pola ascending triangle, tapi view-nya lebih lebar. Ini bisa jadi kalau saya mau beli Elsa ini di area ini ya. Tadi saya nggak perhatikan juga ya, karena ya lihat saham yang lain, scalping juga di saham-saham yang lain ya. Cuman nggak kepantau Elsa ya. Kalau saya mau beli, saya mau belinya di sini aja. Jadi risknya juga kecil, jebol 300 saya cut ya, paling 4%. Rewardnya lebih besar. Tapi karena kondisinya dia mantul di sini, ya harus naik. Nggak boleh lagi turun dari 340. Kalau bisa, apalagi besok kalau dia turun dari 330 itu sangat rawan, peluang besar tetap ya 310 ke 300. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup hari ini di harga 1810, menguat tipis 1,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas ya ini cukup bagus menurut saya kalau nggak balik turun lagi ya. Ini kemarin dia sempat naik ya, tutupannya bagus, habis itu dia turun. Kemarinnya, hari ini naik lagi membentuk candle hammer dan tutupannya di harga tertingginya. Jadi sinyal seperti ini ya harus naik ya, harus naik. Kalau dia turun lagi sekali lagi ya, candle ini kan udah ada candle hijau nih. Kalau dia merah lagi ya udah potensi besar ya gagal. Karena kenapa? Karena sebelumnya dia tutupannya di atas. Habis itu jebol, habis itu naik ya wajar kalau satu kali lagi, baru satu candle ya. Tapi kalau sudah 2 candle, 3 candle, apalagi 4 candle di bawah itu ya udah harusnya gagal ya. Jadi seperti itu untuk Pegas, mungkin nggak dia bertahan ya, lihat besok lah. Kalau beli sekarang buy on breakout, kalau ada yang beli tadi ya menurut saya dia itu ya mentok ya. Naikannya itu 1880 ini aja. Kalau besok ada penguatan ya, nih dia akan uji trendline downtrendnya di 1880. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4140, terkoreksi 0,71%. Kalau dilihat transaksi asing belum kelihatan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MDKA ini saya tadi ada lihat ya, kayaknya memang ada perlawanan di bawah di area berapa tadi saya lupa, 4070 apa 4060 itu ya. Saya lihat, cuman saya lagi di saham yang lain, jadi saya nggak perhatikan lagi. Habis itu ya ternyata habis itu ditarik. Dan apakah ini kondisinya rawan atau gagal bertahan? Ya ini kalau dilihat memang sudah gagal bertahan di 4200, tapi kan dia udah masih satu candle di bawah EMA 20-nya ini. Dan dengan kondisi seperti ini ya besok harus hijau, nggak boleh merah lagi dia. Apakah dia cuma retest trendline downtrend terus naik lagi? Ini kan kelihatan trendline downtrend semenjak April 2022 itu di retest dan mantul. Kondisi seperti ini harus hijau ya, besok harus tutup minimal 4200. Kalau enggak, apalagi jebol 4000 nih ya siap-siap ke 3800 ya. Tapi masih oke enggak MDKI untuk midterm 3 bulan ke depan masih oke. Kalaupun beli harga pucuk ya hold aja. Tinggal average down kalau dia di 3800. Sepertinya tetap dijaga ya. Nih menurut saya 3800 ini akan dijaga oleh MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 810, menguat 0,62%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal volume BRPT ini besar saat di area support 800. Apakah ini ada akumulasi? Ya, ini kelihatan kan volumenya walaupun turun, tapi turunnya itu pelan, pas di 800 bertahan. Coba turun tarik naik, coba turun tarik naik. Apakah ini tanda-tanda pembalikan arah? Kalau dilihat EMA 20, EMA 60 memang nggak bagus ya, arahnya ke bawah. Tapi kalau nekat ya, ini kalau nekat. Tapi kembali lagi disclaimer on, supportnya itu 800 dan resistennya 840. Atau pakai 860 bisa nggak? Atau ini aja ya, pakai 880. Ini resisten kuat yang akan diuji BRPT kalau bisa rebound ya. Tapi ya sama, BRPT ini juga bergantung ke ISG bagus, baru bagus juga dia. Ini ada pola bisa jadi nanti imported and shoulder ya, bisa seperti ini. Pas kebetulan EMA 200-nya ada di neckline 880 ya, kondisi seperti ini. Nekat beli bisa nggak harga sekarang? Ya risknya sebenarnya udah kecil nih.
Pokoknya jebol 790 atau 780 ya silahkan aja, misalnya 770 atau 775 kalau lossnya 4% dengan target minimal ya risk reward 1:1 lah, 845 850 itu, atau tarik sampai EMA 200. Cuman ya itu kalau ke TP2 sekarang itu agak berat ya dengan kondisi ISG yang arahnya potensi turun, paling naik sebentar habis itu besokannya merah lagi. Itu ditakutin ya oleh trader. Jadi banyak trader itu dia risk reward 1:1, dia naik dikit 2-3% atau 4% jual dengan stop loss tetap ya. Kalau 2% 3% target profit ya stop lossnya 2-3% juga, risk reward 1:1. Tapi belinya ya dekat-dekat support seperti ini bisa, atau tergantung masing-masing lah ya. Jadi seperti itu untuk BRPT. Menurut saya besok bisa jadi ada technical rebound asalkan ISG hijau. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2080, terkoreksi menguat tipis 1,46%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Antam ini cukup bagus, bertahan di atas 2000 ya, volumenya besar. Apakah indikasi dia bisa naik? Ya ada peluang ya besok uji 2100 sampai 2150 itu. Ini akan diuji oleh Antam. Trend downtrendnya bisa ditarik seperti ini. Nah ini juga bisa kalau mau main pendek aja ya, 2150 lewat itu ada peluang bisa menguji resisten kuat semenjak Juni 2022 di 2200 ya. Untuk Antam ya waktu itu ada beli buy on breakout di 2000 ini di tanggal 12 September, udah jualan di 2100 sekitar 5%. Habis itu ya beli lagi saya waktu itu di 2000 nih, dan sudah plotting profit lagi nih di 3%-an 4%. Ya seperti itu aja ya, beli jual. Yang penting apa? Kalaupun dia harus cut loss ya cut aja kalau jebol 2000. Seperti itu aja. Kan 2000 nih biasanya angka genap itu dipertahankan jadi support kuat, dan terlihat dia mendekati 2000 mantul, Kalau jebol ya udah tinggalin. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Ya besok bisa lanjut naik karena volume hari ini meningkat cukup besar. Dan ya targetnya 2140 itu ya, itu mampu nggak lewat ya 2140. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6625, menguat 2,31%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Inco kondisi seperti ini, dia mantul dari 6400 ya. Apakah ini sinyal dia bisa balik arah? Belum, kalau dilihat ya volume juga biasa aja nih. Tapi memang cukup bagus lah kalau dia bisa bertahan di atas 6400 ya. Kalau saya tutup EMA 20 nih, karena akan membingungkan ya. Saya biasa tutup EMA 20, dan strategi saya biasanya kalau beli di 6400 nih, saya cut dulu. Kalau dia koreksi saya cut tipis, baru saya nambah di 6000 atau average down di 6000. Seperti itu saya biasa gunakan ya, karena ini menurut saya cukup kuat untuk Inco. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1405, terkoreksi 0,7%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal TINS kondisi seperti ini masih oke nggak? Dia jebol 1500, gagal bertahan ya. Ya menurut saya sih masih bisa lah toleransinya ya, neckline-nya ini untuk tren jangka pendek. Tapi kalau untuk disimpan sampai akhir tahun menurut saya cukup bagus. Tinggal kalau punya nyangkut besar ya ini area average down-nya tunggu di sekalian bawah. Kalau dia sampai ke bawah ini ya baru average down di bawah sekalian, atau cicil sekali average down di 1360, habis itu di 1270 1280. Ini sepertinya tetap dijaga oleh TINS ya. Dan bahkan mungkin kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya, harusnya ini golden ratio-nya ya. Ini kayaknya dia bertahan di 1370 nih, bertahan. Dan tapi biasanya ya naik tipis saja, paling mentok si 1460 1480 konsol ya. Sebelum dia naik tinggi biasanya seperti itu. Ya semoga aja ISG aman-aman aja ya. Kalau ISG turun tetap turun dengan target menurut saya TINS bisa penurunan maksimalnya ya 1260 ini. Ya ini area average down-nya bisa di sini juga. Jadi seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1420, terkoreksi 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra kondisi seperti ini udah di pucuk, tapi MACD-nya masih sangat tajam mengarah ke atas. Berkat di atas 0 juga meningkat. Ya besok ada peluang uji resisten ini apakah all time high
Oh, belum ya, masih jauh, tapi cukup bagus nih. Dia berhasil bertahan di atas trendline downtrend, dan kalau dilihat 1400 tuh resisten kuat dulu dan menjadi support kuatnya sebelum dia melorot dalam. Nah, ini bisa spek buy nih ya. Tutup aja trendline downtrendnya ini. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat ya, dia tutup di bawah 1400 ya, kata aja targetnya mana. Targetnya 1450 sampai 1500 itu ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini. Kalau nggak punya harga sebelumnya ya. Nah, ini bisa ke 1530 nih. Atau Bapak Ibu mau pakai Fibonacci retracement untuk supportnya juga bisa 1390. Ya, berarti jebol itu cut. Bisa seperti itu dengan target 1520. Kalau dilihat dari histori sebelumnya, nah ini kebetulan juga ada ya. Ada resisten tuh di 1520 di area ini. Nah, kebetulan nih ya. Nih, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan nih kan mau dia pola dead cat bond setelah all time high, harga tertinggi saat itu, dan dia turun dan retest jebol. Nah, itu akan di reject, akan diuji oleh Akra. Ini tutup aja. Jadi seperti ini Akra. Risk reward bisa seperti ini ya. Ya sekitar 3% 4% lah stop loss, dan target 7% bisa seperti ini, atau 1:1 aja nek ya, nggak usah jauh-jauh, 1:1 yang penting bisa profit ya udah bungkus. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham terakhir, ada AGI yang hari ini ditutup menguat 5,21% ke harga 2420. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AGI kembali ke atas 2400. Apakah ini valid? Kalau kondisi seperti ini ya cukup bagus ya. Yang perkiraan saya dia gagal terus nembus, bisa arahnya ke bawah ya 2000. Ternyata di tanggal berapa ini? Di tanggal 19 kemarin ditarik naik dia langsung, dan sampai dua resisten dijebol ya. 2200, 2400. Memang nggak tutup di atas tapi jebol, habis itu koreksi tipis terus tarik naik lagi. Kondisi seperti ini. Bagaimana untuk AGI? Kalau saya lihat AGI ini cukup bagus, dia bisa dibilang membentuk swing high atau higher low, dan tren dari bawah bisa tarik seperti ini. Kalau dia berhasil lewat 2550 itu bisa kencang ya. Targetnya bisa sesuai ini. Ya semoga aja ya. Bisa spek buy nggak? Kan biasa pertanyaan seperti itu. Ini buy on breakout nekat. Pokoknya kalau dia merah lagi ya udah berarti gagal. Gitu aja ya. Gak usah jauh-jauh. Stop lossnya 3% aja. Target profit minimal ya 2600, 7% bisa seperti ini. Karena dia ini naiknya bisa kencang. 10% pernah. Habis itu 5%. Jadi nggak masalah ya. Tapi jangan beli di pucuk. Kalau beli di pucuk dia ini biasa membuat ekor. Hati-hati. Jadi besok ada peluang untuk Agi coba rebound. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Agi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.